Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton dengan subbab bahasan latihan soal episode yang ketiga ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan cara kerja penyelesaian tiap soal yang akan ditampilkan pada video ini. Oke, lanjut ke pembahasan. Oke, latihan 3 soal hukum Newton. Nah, soal 1. Nah, di sini ada benda atau balok ya, masanya 40 kg nih. 40 kg. Nah, ditarik dengan gaya F melalui sebuah kontrol ya. Dan beban naik atau balok naik dengan percepatan 2 meter per detik. Oke, tentukan gaya yang bekerja. Nah, kita jawab ya. Kita jawab. Sebelum menjawab, kalau belum bisa, uraikan dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, B atau beban punya gaya berat ke bawah ya. Kita sebut W. Ini M kali G ya. Nah, kemudian akibat adanya gaya berat ini, maka tali pengikat beban itu akan memberikan gaya berlawanan dengan ini. Kenapa berlawanan? Karena telah kita bahas bahwa tegangan tali itu adalah gaya penghubung ya, connecting force ya. Oke, arahnya mana? Berlawanan dengan gaya beratnya. Ini ke atas T ya. Nah, nanti menurut katro ini arahnya ke bawah. Begitu terus dan terus ya. Nah, kalau kita mengerjakan atau mencari T, maka sama dengan mencari F juga. Oke, gitu. Kenapa? Karena di sini katro dalam keadaan licin ya. Jadi nanti kalau licin itu tegangan tali ini ya dengan gaya ini sama. Nah, untuk selanjutnya karena dia beban ini naik dengan percepatan A ya, maka nanti T searah dengan A. Nah, gunakan rumus ini sigma M sama dengan M kali A dulu ya. Nanti di sini T dikurangi M, Mg sama dengan M kali A. Ingat ya bahwa tegangan tali untuk benda yang ditarik ke atas atau naik itu berarti Mg plus Ma ya. Ya. Mg plus Ma gitu ya. Oke. Ini persamaan ya. Nah, sekarang tinggal masukkan ya. Maka masukkan ini M-nya adalah 40 ya. Kemudian kalikan 10 ditambah 40 kalikan 2 ya. Nah, berarti ini 400 ditambah 80. Berarti 480 Newton ya. Oke, itu tegangan tali. Itu berarti sama saja dengan gaya besarnya 480 Newton. Nah, perhatikan untuk selanjutnya saya kasih sesuatu untuk kalian ya. Nah, jika jumlah katrol di sini adalah N, ya ini kan kadang-kadang katrolnya 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya. Nah, nanti ada rumus untuk mencari ini. Nah, ini berarti F atau T itu M, G plus A ya. Atau Mg kalikan Ma ya. Berarti Mg plus Ma. Nah, nanti di sini boleh dipakai suatu pemisalan. 1 kan ini. Itu berarti 2 pangkat N. Ya, oke, sorry. 2 pangkat N min 1 kalikan F-nya di bawah ya. Itu sama dengan M kurung G plus A ya. Itu kalau naik. Kalau turun beda lagi. Nah, sekarang untuk soal ini N-nya sama dengan 1. Berarti 2 pangkat N min 1 kalikan F sama dengan Mg plus A ya. Masukkan nilainya 2 pangkat 1 min 1 kalikan F sama dengan, nah, di sini 40 kurung 10 ditambah 2 ya. Nah, ini 2 pangkat 0 ya. F sama dengan, nah, 40 kali 12 ya. Berarti 480. Ini 2 pangkat 0. Sesuatu dipangkatkan 0 berarti 1 ya. Nah, nilainya 1. Ya, maka F sama dengan 480 Newton ya. Nah, ini jauh sama kan? Sama. Gitu. Kalau nanti menemukan soal yang ada katrolnya 2 atau 3 buah ya. Gitu. Ini berarti rumusnya.
rumus. Oke. Nah, itu cara kerjanya. Nah, untuk apa ini? Aplikasinya timah air atau timaan air. Ya, dulu sebelum ada sejenis sanyo ya, itu kita timah air dari sumur, nah, pindahkan ke bak ya. Nah, sekarang kalau sudah ada sanyo ini tidak berlaku lagi yang ini ya, sistem katrol ini tidak berlaku. Nah, jadi nanti sistem katrol ini digunakan untuk mobil derek gitu ya, seperti itu. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ya, saya percepat ya. Nih, nah ini ada balok yang seperti tadi. Kalau tadi kan pakai F ya, A itu pakai F. Nah, sekarang F-nya ganti dengan balok ya. Sehingga nanti A dan B sama-sama bergerak. Kalau tadi kan B saja yang naik karena ditarik. Nah, sekarang kalau dikasih beban, kemungkinan A turun atau naik bisa ya. Bergantung pada masanya. Nah, untuk soal ini balok A itu 3 kg, balok B 2 kg. Berarti A lebih berat dibanding dengan B. Nah, maka nanti A akan turun. Nah, perhatikan uraian gaya yang bekerja pada sistem ini. Oke, lihat nih. Ya. Ini tegangan tali, ini juga tegangan tali. Ini TA, TB ya. Nah, gaya beratnya mana? Nih, WB ya, WB dan WA. Oke. Nah, jelas A akan turun dengan percepatan A kecil ya, B akan naik dengan percepatan yang sama. Jadi kalau ditulis kayak gini. Ya. Nah, dia turun dengan percepatan A, kemudian dia naik dengan percepatan A. Nah, sekarang kita jawab ya. Jawab A turun dengan percepatan A ya. Berarti nanti persamaan sigma M sama dengan M kali A. Nah, karena turun, udah kalau yang namanya turun berarti tinggal M A G min M A itu ya. Nah, kalau dimasukkan berarti TA sama dengan TA sama dengan 3 kali 10 dikurangi 3 kalikan A ya. Jangan dulu ada angka di sini karena tidak ada angka. Ada apa hasil gitu. Karena kita mau nyari percepatan dulu. 30 dikurangi 3A gitu ya. Nah, ini persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1 nih. Nah, sekarang persamaan 2-nya bagaimana ya? Persamaan 2-nya. Nah, sekarang persamaan 2 itu balok B atau benda B. Benda B itu naik dengan percepatan A. Maka sigma M sama dengan M kali A. Ingat yang naik itu berarti ditambah ya. Berarti MBG plus MBA. Jadi kalau dimasukkan nilainya TB sama dengan 2 kali 10 ya. Ditambah 2 kalikan A. Berarti di 20 ditambah 2A ya. Ini persamaan 2. Nah, nanti TA sama dengan TB. Kenapa? Karena katrol itu licin. Nah, kalau katrol tidak licin itu tidak akan sama ya. Nah, nanti hubungannya di mana? Hubungannya di momen gaya ya. Gitu. Di kelas 2 ya. Kesetimbangan benda tegar. Oke, tinggal masukkan ini 30 dikurangi 3A sama dengan 20 ditambah 2A. Nanti ini pindah. Nah, berarti ini 30 dikurangi 20 sama dengan 3A ditambah 2A ya. Nah, ke atas ya. Berarti A sama dengan 30 dikurangi 20 per 3 tambah 2 ya. Oke. Nah, berarti nanti A sama dengan ini 10 ya. Ini 10 per 5. Ini 2 meter per sekon ya. Nah, karena pertanyaannya tegangan tali, tetap saja ini harus dicari percepatannya. Ya. Nanti tinggal T, boleh memilih bisa TA, bisa TB, yang jelas TA sama dengan TB kan. Itu kita ambil dari yang naik aja. Yang naik berarti kita gunakan yang ini. M kurung G plus A atau MG plus MA. Ini yang naik berarti B kan. 2 kali ini 10 ditambah 2 ya. Berarti ini 24 Newton ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita ambil yang ini. Ke bawah kan ya. Nah, di sini A
ya. Nah, A 30 itu berarti kan G kali 3 ya, dikurangi G kali 2. Nah, yang ini berarti 2 ditambah 3 atau 3 tambah 2. Nah, berarti ini kan ada G-nya. Berarti A sama dengan G kurung. Nah, di sini M beban nih, MA ya. MA dikurangi M B-nya per MA plus MB ya. Gitu. Nah, yang penting gini, yang berat dikurangi yang ringan dibagi M total ya. Udah, tinggal masukkan ini 10 ya. Oke, ini 10, ini 3, yang ini 2 ya, berarti 3 kurang 2, 1 kalikan dengan 10, 10, 10 dibagi 2 tambah 3, 5. Berarti 2 ya, sama. Oke. Nah, itu jawabannya. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini soal nomor 3 masih yang tadi ya. Nah, saya percepat ya. Nah, gitu ya. Nah, jawab dengan menggunakan rumus cepat ya. Nah, ini taruh saja kita ganti ya. Kita ganti dengan ini misalkan ya. Yang ini 4, yang ini 6. Nah, berarti nanti rumusnya jangan MA terus. Nah, berarti A sama dengan G kurung ya. Massa yang berat ya. Berat itu bukan B ya. Dikurangi massa yang ringan. Dibagi dengan M total ya. Nah, berarti massa yang berat ini kita gantikan jadi 6 kg. Berarti 10 kurung 6 dikurangi 4 ya. Dibagi 6 ditambah 4 ya. Atau 4 tambah 6 sama. Nah, ini kan berarti 10. 10 bagikan ke sini. Berarti 2. 2-nya dari mana? 6 kurang 4 ya. 2 meter per sekon. Nah, sekarang kita mau nyari tegangan tali. Nah, tegangan tali ini bisa. Tegangan tali ini juga bisa ya. Nah, yang penting T kiri dengan T kanan sama. Berarti kita gunakan yang naik. Berarti M yang tadi tuh G plus A ya. Oke, itu yang naik. Atau begini, T sama dengan, nah kita gunakan yang ini. M, apa gunakan yang B ya, MB kali G ditambah MB kurung ya, kurung. Nah, A-nya kita gunakan yang ini. A-nya. Ya. G kurung M tadi kan yang tadi itu kan yang naik yang turun itu udah A ya. MA dikurangi M B per MA plus MB ya gitu ya. Nah, berarti ini dalam kurung dulu G ya, kurung ya. Nah, ini samakan ke MA plus MB-nya. MA plus MB ya. MA plus MB kali MB. Berarti MA MB ya plus MB kuadrat ya. Terus nih ditambah nih MB kali MA. Berarti MA MB ya. Oke. MA MB. Nah, dikurangi MB kuadrat ya. Tutup ya. Oke. Ini coret. Coret ya. Maka ini MA MB MB jumlahkan. Maka tegangan tali itu 2 MA MB kali G per MA plus MB. Ya, coba masukkan. T sama dengan, nah, 2 kali yang tadi ya. Yang tadi itu. Yang tadi berarti, ya, atau pakai yang ini aja dulu. Yang 2 tadi ya. 3 dengan 2. Berarti 2 kali 3 kali 2 kali 10 G-nya ya, per 2 ditambah 3. Ini kan 5 ya. Coret dengan ini. Berarti 2 kan. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 2. Ya, ya. Berarti 24 Newton. Ya, nah sekarang soal yang ini misalkan nih. Soal yang ini 4 dan 6. Berarti tegangan talinya ya untuk 4 dan 6 ya, ingat nih. Untuk 4 dan 6. Berarti tinggal 2 kali 4 kali 6 kali 10 dibagi dengan 4 ditambah 6. Ya, berarti 10 kan? Nah, 10. Coret dengan ini. Berarti 6 kali 4 kali 2 ya. Atau 2 kali 4, 8. Berarti 48 Newton. Itu ya cara cepatnya. Jadi
Ada cara cepat, ada cara lambat. Ya lambat itu berarti kalau kalian menghadapi soal esai ya di kelas. Sedangkan untuk pilihan ganda, boleh kalian menggunakan rumus ngebut. Yang penting benar. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Mudah-mudahan ini lebih mengerti ya. Saya percepat ya. Nah, sebuah balok ditarik dengan gaya 40 Newton ya di atas bidang kasar, koefisien gesekannya adalah setengah. Nah, sekarang gambarkan dulu ya. Sebelum mengerjakan soal, gambarkan dulu. Kalau belum mengerti ya. Kalau sudah mengerti, lari saja ngerjainnya. MG. Akibat ada MG berarti ada gaya norma. Ingat, gaya norma itu mendekati gaya penyebab ya. Jadi nanti peluang benda ini adalah ke sini, muter atau jungkir ya. Nah, sedangkan gaya gesekan selalu menyinggung permukaan yang bersentuhan. Berarti ini ya, sini. Sorry. Nah, ke sini ya. Gitu. Ini berarti F. Nah, berarti berapa gaya gesekan? Gaya gesekan berarti F sama dengan mu kali N. Berarti mu kali Mg. Nah, ini berarti setengah kalikan 4 kalikan 10 ya. Berarti 40 ya. Ini hasilnya adalah 20 Newton. Maka gaya gesekan ya, friction force-nya itu 20 Newton. Nah, setelah itu gunakan sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, di sini ada gaya utama dan gaya gesekan. M kali A. Ini gaya utamanya adalah 40, gaya gesekannya adalah 20. Massa bendanya adalah 4 kg ya. Nah, berarti nanti tinggal 40 kurang 20 berarti 20. Nah, maka 4A sama dengan 20. Maka A-nya awas jangan 4 per 20 tapi 20 per 4 itu 5 meter per sekon ya kuadrat. Nah, setelah itu cari kecepatan atau atau jarak yang ditempuh bebas ya. Yang penting pertanyaannya ada dua, jarak dan kecepatan. A kali T ya. Nah, setelah itu masukkan 4 ya, kemudian 5 kalikan 10 berarti 54 ya meter per sekon. Nah, sedangkan jarak ya, jarak berapa? Ya di sini aja ya. Jarak berapa? S sama dengan pi 0 T ditambah setengah A T kuadrat ya. Nah, pi 0-nya berarti 4, T-nya berarti 10 ditambah setengah kalikan tadi 5 ya. 5 kalikan 10 kuadrat. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu 10 kuadrat, langsung aja 100 deh ya. Ini berarti 40 ditambah setengah, tulis aja boleh, kali 5 kali 100 ya. Ini 50 ya, berarti nanti 40 ditambah 5 kali 50 ya, berarti 250. Nah, hasilnya itu 290 meter ya. Oke. Jadi detik ke 10 kecepatannya 54, jaraknya adalah 290 meter. Oke, itu. Nah, dasar dari perhitungan soal ini ya, dasar dari perhitungan ini digunakan untuk aplikasi atau diaplikasikan atau digunakan. Nah, contoh kereta ya. Kereta itu kan berarti gerbongnya banyak. Itu untuk kereta cepat biasanya 10 ya, kadang 12, 8 gitu ya. Gitu. Bergantung pada pemakaian ya. Gitu. Kalau misalkan penumpangnya banyak, misalkan hari raya itu keretanya biasanya diperpanjang gerbongnya. Ditambah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita kembangkan seperti ini ya. Tuh, ya. Kita kembangkan seperti ini. Ini ada balok A dan balok B, masanya 5 dan 3 kg. Nah, kemudian ditarik dengan gaya 80 Newton ya. Jika koefisien gesekannya setengah, maka tentukan T1 ini ya. Nah, untuk menentukan T1 jelas kita harus mencari percepatan sistem. Oke. Uraian gaya pada sistem. Nih, lihat nih. Ya. Ini berarti gaya berat A, ini gaya normal A ya. Dan
Nah, ini tegangan tali antara A dan B. Pasti menurut A ke kanan, menurut B ke arah kiri ya. Nah, kemudian ada lagi gaya berat B, WB, gaya normal B. Ya, lengkap ya. Nah, sekarang gaya gesekan. Ini gaya A mendapat gaya gesekan ke kiri, B juga sama ya. Besarnya adalah F kecil A, F kecil B ya. Oke. Nah, boleh mencari boleh mencari gaya gesekan masing-masing atau sekaligus. Nah, saya akan sekaligus saja supaya kalian ikut terlatih juga. Oke. Perhatikan, sigma F itu sama dengan M kali A ya. Sigma F M kali A. Nah, berarti nanti di sini F dikurangi F total ya, gaya gesekan total kalikan sama dengan M total kalikan A. Udah ini persamaannya. Nah, masuk sini ya. F dikurangi F total sama dengan M total kali A. Nah, sekarang tinggal F dikurangi mu N ya sama dengan M total kali A ya. Nah, di sini juga itu M total, berarti mu kali M total kali G kan sama dengan M total kalikan A. Oke. Nah, kita akan mencari ini. Jadi ini masukkan aja nih. Ya. 80 ya. 80 dikurangi setengah dalam kurung M totalnya kan berarti 3 ditambah 5 ya, atau 5 tambah 3. Kalikan 10 sama dengan 3 ditambah 5 ya. Kalikan A ya. Nah, nanti diperoleh bahwa ini adalah 80, ini berarti 80 juga ya. Ini 8 ya, 80 berarti 40 ya. Sama dengan 8A ya. Nah, berarti nanti 8A itu sama dengan 40 ya. Berarti A-nya itu sama dengan 40 per 8 alias 5 meter per sekon gitu ya. Oke. Kuadrat nih kali. Nah, sekarang ditanyakan tegangan talinya berapa? T1-nya berapa? Ingat nih, gambar yang bawah ya. Gambar yang bawah. Tuh. Jadi nanti di situ T1 ya. Masukkan ke sini dulu. F sama dengan M kali A. Berarti T1 dikurangi F A sama dengan ya FA ya. Sama dengan MA MAA ya. MAA gitu. Nah, ini berarti T1-nya berapa? Ditanya T1 di sini mu M1 atau MAG ya. Sama dengan MAA ya. Nih berarti T1 dikurangi setengah 50 ya. MA-nya itu 5 kan. Sama dengan 5 kalikan A-nya tadi 5 ya. Berarti 25 kan. Maka T1 ini 25, ini 25. Maka 55 ditambah, ya bukan 55 nih, sorry. 25 ditambah 25 ya. Nah, jadi ini T1-nya adalah 50 Newton. Itu ya. Itu gaya tarik atau tegangan tarik pengikat A dan B itu 50 Newton. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 5. Oke. Nah, mudah-mudahan mengerti. Ini soal hukum Newton itu susah-susah. Makanya pelajari secara maksimal ya, jangan main-main gitu ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, saya percepat ya. Nah, oke. Nah, sekarang di sini ada beban. Ada beban A dan B ya. B digantung, A-nya berada di atas bidang miring ya. Nah, untuk selanjutnya ini gambarnya seperti soal-soal sebelumnya. A tegangan talinya ke kanan ya. Kemudian nih saya coba nih. Nah, tadi nih. Ini tegangan talinya nih. Yang ini berarti T ya. Yang ini T, TA boleh. Nah, ini menurut katara ke kiri ya. Ini menurut katara ke bawah. Menurut beban ke atas ya. Ini gaya berat, jangan lupa MBG ya. Dan ini pasti turun dengan percepatan A, tidak mungkin naik kecuali ditarik. Nah, sekarang ini gaya berat untuk A ya.
MAG ya. Kemudian ini gaya normal untuk A ya. Nah, sekarang ada gaya gesekan ke arah kiri ya. Nah, itu ya. Oke, jelas ya. Nah, berarti kita turunkan satu-satu. B sekarang. Balok B. Berarti turun kan dengan percepatan A. Balok A bergerak ke kanan dengan percepatan A. Oke, kita lanjut. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, ingat yang turun berarti tinggal ganti TB sama dengan di TB ya. TB sama dengan MB G ya min MB A. Gitu ya. Ini persamaan satu ya. Oke. Masukkan coba. Berarti 4 kg ya. 4 kg kalikan 10 nih, berarti 40 dikurangi 4 A persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2 ya. Persamaan 2 itu tinggal dari benda A ya. Benda A itu bergerak ke arah kanan. Maka nanti berlaku sigma F sama dengan M kali A. Tidak ada F di sini, yang ada tegangan tali. Maka TA dikurangi F ya. F sama dengan M A ya. Oke. Nah, oke, TA ini dikurangi mu N atau langsung ada mu MG sama dengan M AA ya. Udah tinggal masukkan ya. Berarti TA dikurangi setengah, kita jawab yang bawah dulu ya. MG ya. M-nya berarti 6 ya. 6 kalikan 10 sama dengan 6A ya. Berarti nanti TA sama dengan, nah ini 6A ini 30. Berarti 30 ditambah 6A. Ya. Ini persamaan 2 ya. Nah, berarti 2 sama dengan 1. Berarti tinggal TA ya. TA sama dengan TB. Berarti 30 ditambah 6A sama dengan 40 dikurangi 4A. Berarti 10A sama dengan 40. 10 itu dari sini. 6 tambah 4 ya. Ini 40 kurangi 30. Nah, berarti A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, boleh tidak pakai rumus cepat? Boleh. Ya. Nah, sementara kita pakai yang ini dulu. Cari tegangan tali. Tegangan tali berapa ya? Tegangan tali berapa? Tinggal gunakan yang turun. Berarti M, G, min M, A ya. Udah? MA ini bukan G. Nah, ini berarti 40 ya dikurangi 40 dikurangi 4A ya. 4 kalikan A-nya kan sudah dicari 1. Berarti ini tinggal 36 Newton. Nah, sekarang bagaimana menurut kalau digunakan rumus cepat? Gini aja. Nah, di situ tadi TA sama dengan TB. Ya. Ya, TB-nya berarti MB. Ya. Atau MA dulu ya. Boleh. Yang ini nih ya, yang ini. Yang ini pindahkan dulu ya. Nah, ini. Berarti nanti TA saya hapus dulu ya. Nah. Oke. Nah, saya hapus dulu tadi ya. Sekarang tinggal masukkan nih yang ini nih. Yang ini. Berarti mu MAG dikurangi, bukan dikurangi, ditambah MAA sama dengan, nah, TB-nya yang mana? TB-nya yang, TB-nya adalah yang ini ya, persamaan 1. Berarti MB ya, MBG dikurangi MBA. Udah jelas, nanti tinggal A ya, dalam kurung MAA ditambah MB ya sama dengan ini MB G dikurangi mu M A G ya. Nah, udah jelas A sama dengan G kurung ya. Nah, berarti MB yang berat bukan ya, dikurangi mu M A ya. Oke, ditambah dibagi dengan MA ya. MA ditambah MB ya. Oke. Masukkan coba untuk nomor A. Nomor A licin. Nah, kalau licin
berarti A-nya sama dengan apa? Koefisien gesekannya berarti 0. Maka yang ada tinggal A sama dengan 10 kurung ya. MB-nya berarti 4. Koefisien gesekannya berarti 0. Kalikan 6 dibagi dengan 10. Oke, maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4 ya. 4 meter per sekon kuadrat. Tegangan talinya berapa? Masukkan aja ke sini. 30 ya, tegangan tali berapa? 30 dikurangi bukan, ditambah 6A ya. Oke, 6A ya. Ya, benar ya. Berarti ini 30 ditambah 6 kali 4 ya. Nah, berarti 24 ya. Gede nih. Berarti 6 kali 4 24 ya. 24 ditambah 30 berarti 54 Newton. Itu untuk yang licin. Nah, untuk yang kasar tinggal masukkan aja G ya, didikitin nempel kurung M ya, MB dikurangi mu MA ya, per MA plus MB. Nah, tinggal masukkan aja. Tinggal masukkan. Nah, berarti ini 10 kurung. Nah, MB-nya adalah 4 dikurangi setengah kalikan 6 dibagi dengan 10 tadi ya. Oh, berarti 10 dengan 10 coret ya. Berarti 4 dikurangi setengah kali 6. Oh, ini berarti 1 meter per sekon gitu ya. Oke, itu nomor B ya gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini agak mumet nih soalnya. Oke, soal nomor 7 saya percepat aja lah. Ini ada lip ya. Lip, kemudian beban masanya 40 kg berada di atas di atas langit-langit lip yang dalam keadaan diam ya. Nah, pertanyaannya tentukan tegangan tali berapa? Nomor A, lip GLB ya. GLB. Nah, GLB itu berarti A-nya sama dengan 0, maka dia naik. Ya. Naik, berarti ya kalau yang naik itu berarti apa? Yang naik itu berarti T sama dengan MG plus MA ya. Nah, M-nya berarti 40 kalikan 10 ditambah 40 kalikan 0 ya. Kenapa? Karena konstan. Kecepatan konstan berarti A-nya 0. Udah berarti 400 Newton ya. Dah. Kemudian B itu berarti naik dengan percepatan ya. Naik dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti kalau naik sama ya. M kurung G plus A ya. Berarti ini 40 ya. 40 kalikan 10 ditambah 2. Berarti 12 kan? Berarti 480 Newton. Itu yang naik dengan percepatan 2. Nah, sekarang bagaimana untuk C turun ya? Beban turun. Nah, beban turun dengan percepatan A ya. Nah, berarti nanti yang turun itu ini. M kurung G min A atau MG min MA ya sama ya. Ini berarti 40 kurung 10 dikurangi 3 ya. Berarti ini 7 kan? Berarti 7 kali 40 atau 40 kali 7 sama ya. 280 Newton ya. Gitu. Itu soal nomor 7 ya. Gampang ya. Naik dan turunnya gampang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau masih belum paham, coba dilihat-lihat lagi video ini, kemudian diperlambat ya cara kerjanya. Oke, lanjut. Ya, oke. Sebuah benda bermassa 80 kg meluncur dengan kecepatan 20. Tiba-tiba nempat gaya dan benda berhenti setelah 10 detik. Nah, di sini ada gerakan perlambatan. Nah, mula-mula kecepatannya misalkan di sini 20 meter per sekon. Nah, setelah 10 detik atau detik ke-10
kecepatannya justru di sini 0 ya. Kita sama dengan 0. Nah, pertanyaannya koefisien gesekan ini berapa? Berarti kita cari A tetap. P0 ditambah A kali T. Atau langsung boleh ya. Ini 0, ini 20, ini berarti A kali 10 ya. Berarti 10A sama dengan minus 20. Berarti A-nya itu sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini berarti akselerasi itu negatif atau deceleration ya, atau perlambatan. Oke, nah kita punya rumus bahwa A sama dengan mu G ya. Nah, atau A sama dengan min mu G. Nah, ditanyakan koefisien gesekan kan? Buka lagi ya kalau lupa nih. Atau saya turunkan nih. M sama dengan M kali A ya. Tidak ada gaya-gaya kecuali gaya gesekan. Berarti min M sama dengan M kali A. Di sini berarti mu M G ya. Atau mu N sama dengan M kali A. Nah, berarti coret ya. Coret. Maka, nah, maka A-nya sama dengan min mu G. Gitu. Pakai ke sini. A-nya adalah 2, min, kemudian mu-nya ditanya, kalikan 10. Berarti koefisien gesekan adalah 2 per 10 atau 1/5 ya. Gitu. Oke, itu soal nomor 8. Oke, mudah-mudahan dengan penampilan soal yang ke-8 kalian lebih mengerti lagi. Ya. Nah, ingat fisika itu tidak bisa dibaca seperti baca sejarah biologi, tapi harus baca dan tangan harus bergerak ya. Oke. Oke, nomor 9. Nah, nomor 9 tuh ya. Maaf nih videonya lama nih. Tentukan jarak kecepatan benda detik ke-8 jika kecepatan awalnya 2 meter per sekon. Nah, perhatikan nih. Perhatikan. Nah, karena F1-nya 30, F2-nya 10, dia berlawanan arah, ya. Maka nanti kita lihat yang gedenya aja. Tidak bergerak ke kiri, tidak bergerak ke kanan, terserah ya. Yang penting lihat yang gedenya. Berarti F1 besar daripada F2. Maka beban ini pasti bergerak ke arah kanan dengan kecepatan sekian ya. Oke, maka sigma M sama dengan tetap cari M kali A ya. Ya. Nah, terus nanti di sini F1 dikurangi F2 sebenarnya. Nah, ya, F1-nya 30, ini 10, yang ini 10A. Oke, berarti 20 kan? Berarti 10A sama dengan 20. Maka A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, oke, masukkan ke sini. Kecepatannya berapa? Nah, P0 plus A kali T ya. P0-nya berarti di sini 2 meter per detik ya. 2 ditambah, nah tadi percepatan 2 yang ini ya. Kalikan 8, berarti 2 ditambah 16 ya. Berarti ini 18 meter per sekon. Jadi percepatan benda detik ke-18 sekian. Nah, sekarang jaraknya berapa? S dengan P0 T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, ini berarti ini 2 kalikan 8 ditambah setengah kalikan. Nah, percepatannya tadi 2. T-nya berapa? 8. Ya, 8 kuadrat ya. Nah, berarti ini 16 ditambah 64 ya. Nih, 64 kan. Ini berarti 80 ya, 80 meter. Itu jarak yang ditempuh dan kecepatan detik ke-8. Oke, next video ya. Usaha dan energi. Kita masuk ke bab baru yang itu usaha dan energi. Ingat ya, gaya juga dibawa, kecepatan juga dibawa ya. Maka harus ingat materi-materi sebelumnya. Oke, andaikan video ini bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan dan mengerjakan soal, maka tinggalkan pesan Anda berupa like, komen, subscribe selalu ya, supaya kalian dapat mengikuti video-video lanjutan dari program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, serta share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajari tentang hukum
hukum Newton. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.